Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya, Nuria Priani Molisabeth dengan NIM 2032150053 bersama rekan saya itu Sri Merta Angelina dengan NIM 2132157002. Di sini kami akan membahas tentang materi perdagangan internasional. Baiklah, topik pembahasan kami pada hari ini, yang pertama itu ada pengertian, yang kedua ekspor dan impor, yang ketiga faktor pendorong, yang keempat ada kriteria, yang kelima ada teori, yang keenam ada kebijakan, yang ketujuh ada manfaat, dan yang kedelapan ada faktor penghambat, yang kesembilan itu devisa, dan yang terakhir hubungan dengan pertumbuhan ekonomi. Pembahasan yang pertama itulah pengertian. Perdagangan internasional ialah kegiatan transaksi dagang antara satu negara dengan negara lain, baik mengenai barang atau jasa-jasa, guna untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih atas dasar kesepakatan bersama. Perdagangan internasional menjadi salah satu faktor utama untuk meningkatkan gross domestic product. Dalam perdagangan internasional itu dikenal ada dua kegiatan. Yang pertama itu adalah ekspor. Ekspor merupakan kegiatan menjual barang atau jasa dari dalam ke luar negeri. Dan kegiatan kedua itu ada impor. Impor merupakan kegiatan membeli barang atau jasa dari luar negeri ke dalam negeri. Selanjutnya masuk dalam faktor pendorong perdagangan internasional. Yang pertama itu ada kebutuhan negara dan masyarakat. Pada dasarnya, setiap negara tidak mampu memproduksi semua kebutuhan negara dan masyarakatnya sendiri. Maka perdagangan internasional akan mempermudah negara meraih barang atau jasa yang dibutuhkan. Yang kedua ada perbedaan sumber daya alam. Letak geografis setiap negara itu berbeda-beda. Ini mempengaruhi sumber daya alam di sebuah negara yang membuat negara satu dengan yang lainnya berbeda. Contohnya, Indonesia terkenal dengan hasil bumi seperti kopi, lada, cengkeh, dan banyak hasil bumi lainnya. Berbeda dengan negara Australia yang merupakan penghasil hewan ternak seperti sapi. Melalui perdagangan internasional ini, Indonesia bisa saling bertukar dengan negara Australia, di mana Indonesia membutuhkan daging sapi dan Australia yang membutuhkan hasil bumi melalui perdagangan internasional tadi. Lalu faktor selanjutnya itu adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Ketika persaingan kualitas di pasar bersaing, maka sumber daya manusia juga harus dapat bersaing untuk meningkatkan kualitas masing-masing sehingga tidak kalah dari berbagai kompetitornya. Selanjutnya ada perluasan target pasar. Bagi sebagian produsen, sulit untuk berkembang karena takut kelebihan jumlah produksi apabila melakukan produksi dalam skala besar. Sementara sebagian produsen lainnya justru sengaja melakukan produksi secara besar-besaran. Untuk apa? Karena dengan kelebihan produksi tadi itu dapat diarahkan ke pasar luar negeri. Lalu faktor pendorong yang keempat itu adalah meningkatkan pendapatan negara. Ini merupakan faktor pendorong yang penting ya, meningkatkan pendapatan sebuah negara. Dengan begitu, banyak negara membuat kebijakan-kebijakan nasional dalam hal mempermudah proses ekspor maupun impor barang, di mana setiap transaksi ekspor atau impor, negara juga akan menerima pendapatannya berupa pajak barang dan pendapatan. Selain itu, negara juga bisa ekspor barang hasil dari perusahaan BUMN. Lalu selanjutnya adalah perbedaan selera. Selera dari masyarakat itu bisa menjadi salah satu faktor pendorong perdagangan internasional. Contohnya, di negara A itu dengan penghasilan buah dan sayur, sementara negara B itu penghasil daging sapi. Masyarakat di negara A lebih suka mengkonsumsi daging sapi, sementara masyarakat negara B lebih suka buah dan sayuran. Kondisi ini akan menjadi pendorong perdagangan internasional
untuk memenuhi selera masyarakat. Hal ini akan memberi keuntungan besar bagi kedua negara. Lalu faktor pendorong selanjutnya itu adalah perbedaan iklim. Iklim akan mempengaruhi kekayaan sumber daya alam sebuah negara. Perbedaan ini membuat sebuah negara tidak bisa memproduksi semua kebutuhan mereka sendiri. Oleh sebab itu, impor barang merupakan solusi cepat untuk menyelesaikan masalah keterbatasan kebutuhan tersebut. Dan faktor pendorong terakhir itu mencari dukungan luar negeri. Mencari dukungan luar negeri ternyata merupakan hal yang dapat mendorong negara untuk melakukan perdagangan internasional untuk lebih luas dan lebih cepat. Dengan adanya dukungan dari berbagai negara, maka kesempatan dalam berpartisipasi dalam dunia global juga pastinya akan semakin besar. Topik yang keempat itu ada kriteria. Kriteria dari perdagangan internasional. Yang pertama itu adanya tukar-menukar barang dan jasa. Yang kedua, terjadinya pergerakan sumber daya melalui batas negara. Yang ketiga, adanya pertukaran dan perluasan penggunaan teknologi. Yang keempat, adanya pengaruh terhadap perkembangan ekspor dan impor, serta neraca pembayaran internasional. Dan yang terakhir itu terjadi kerjasama ekonomi antar negara di dunia. Selanjutnya, teori perdagangan internasional. Yang pertama itu adalah teori merkantilis. Kebijakan ekonomi yang dianut di daratan Eropa sekitar abad ke-16 dan ke-17 yang dipelopori oleh Colbert, Thomas More, Sir William Petty. Inti pokok dari teori ini adalah menginginkan peran pemerintah yang seluas-luasnya dalam bidang perekonomian supaya terdapat surplus ekspor di atas impor pada perdagangan luar negeri, sehingga dapat terus memupuk cadangan logam mulia. Jadi sumber kemakmuran terletak pada banyaknya persediaan logam mulia, serta dicapainya ekspor surplus atas nilai impor. Yang kedua itu ada teori klasik, di mana teori klasik juga dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada teori keunggulan mutlak atau absolute advantage. Ini dikemukakan oleh Adam Smith dalam bukunya yang berjudul The Wealth of Nations. Jadi keunggulan mutlak merupakan keuntungan yang diperoleh suatu negara dari hasil melakukan spesialisasi, di mana kemampuan suatu negara untuk menghasilkan suatu barang dan jasa per unit dengan menggunakan sumber daya yang lebih sedikit dibandingkan negara lain. Menurut Salvatore dan Krugman, kelebihan teori keunggulan mutlak ini yaitu terjadinya perdagangan bebas antara dua negara yang saling memiliki keunggulan absolut masing-masing, di mana terjadi interaksi ekspor dan impor untuk meningkatkan kemampuan negara masing-masing. Lalu kelemahannya itu apabila hanya satu negara yang memiliki keunggulan absolut, maka perdagangan internasional tidak akan terjadi karena tidak ada keuntungan. Lalu teori klasik yang kedua itu adalah teori keunggulan komparatif atau comparative advantage, dikemukakan oleh David Ricardo. Dia mengemukakan bahwa ada kalanya sebuah negara memiliki keunggulan mutlak dalam menghasilkan semua jenis barang yang diperdagangkan. Namun selalu ada potensi keunggulan yang dapat diperoleh dalam perdagangan internasional selama biaya relatif untuk memproduksi barang antara sebuah negara dengan negara lain berbeda. Teori ini didasarkan pada nilai tenaga kerja, Theory of Labor Value, yang menyatakan bahwa nilai atau harga dari suatu produk ditentukan oleh jumlah waktu atau jam kerja yang diperlukan untuk memproduksinya. Maka bisa kita simpulkan bahwa suatu negara akan melakukan spesialisasi dalam produksi barang dan mengekspornya apabila negara tersebut mempunyai keuntungan, dan akan mengimpor barang-barang yang dibutuhkan jika mempunyai kerugian dalam memproduksi. Lalu yang ketiga ada teori modern atau yang dikenal dengan Hexer-Ohlin. Jadi teori ini diawali oleh ekonom Swedia yang bernama Eli Hexer dan Bertil Ohlin, menjelaskan tentang perdagangan internasional yang tidak dapat dijelaskan oleh teori keunggulan komparatif.
Teori ini menyatakan penyebab perbedaan produktivitas karena adanya jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki oleh masing-masing negara, sehingga menyebabkan terjadinya perbedaan harga barang yang dihasilkan. Maka negara-negara yang faktor produksi relatif banyak atau murah dalam memproduksi akan melakukan spesiali produksi yang kemudian diekspor barangnya. Dan sebaliknya, masing-masing negara akan mengimpor barang tertentu jika negara tersebut memiliki faktor produksi yang relatif langka atau mahal dalam memproduksinya. Selanjutnya, kebijakan perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional adalah segala tindakan pemerintah atau negara baik langsung maupun tidak langsung untuk mempengaruhi komposisi, arah, serta bentuk perdagangan luar negeri atau kegiatan perdagangan. Kebijakan perdagangan internasional terbagi atas dua. Yang pertama, kebijakan perdagangan bebas. Kebijakan perdagangan ini merupakan kebijakan perdagangan yang menginginkan kebebasan dalam perdagangan sehingga tidak ada rintangan yang mengalami arus produk dari dalam negeri ke luar negeri. Contoh organisasi perdagangan ini yaitu NAFTA dan AFTA. Yang selanjutnya, kebijakan perdagangan proteksionis. Kebijakan perdagangan proteksionis merupakan kebijakan perdagangan yang memberikan perlindungan terhadap industri dalam negeri dengan cara membuat berbagai hambatan yang menghalangi arus produk dari dalam negeri ke luar negeri. Contohnya kebijakan kuota, tarif, atau merupakan tarif pajak. Selanjutnya, kebijakan perdagangan proteksionis. Kebijakan perdagangan proteksionis ini terbagi menjadi dua, yaitu di bagian ekspornya. Yang pertama diskriminasi harga, yang kedua pemberian premi, yang ketiga larangan ekspor. Pada bagian impor yaitu kuota, tarif pajak, subsidi, dan larangan impor. Adapun tujuan kebijakan perdagangan internasional yaitu yang pertama mengendalikan ekspor dan impor, yang kedua meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yang ketiga menyehatkan neraca pembayaran, yang keempat melindungi industri atau sektor lain di dalam negeri, yang kelima menjaga stabilitas dan keseimbangan neraca pembayaran internasional, dan yang terakhir meningkatkan kesempatan kerja. Adapun manfaat perdagangan internasional yaitu yang pertama, sumber devisa. Dengan adanya kunjungan dari negara asing, maka negara akan mendapatkan mata uang asing saat pelancong melakukan penukaran uang. Dan yang kedua, memperluas tenaga kerja. Dengan adanya ekspor dan impor, maka dapat memperluas kesempatan untuk bekerja. Yang ketiga, stabilitas harga. Jika barang dalam negeri mahal dan tidak memenuhi permintaan pasar, maka harus dilakukannya kegiatan impor. Nah, selanjutnya, meningkatkan kualitas konsumsi. Masyarakat dapat membeli barang yang ada di luar negeri yang dikarenakan oleh tidak adanya barang di dalam negeri atau kualitas barang dalam negeri kurang baik dibandingkan kualitas barang yang ada di luar negeri. Hal ini dapat memicu industri dalam negeri untuk meningkatkan kualitasnya. Yang selanjutnya, menambah pasar dan keuntungan. Suatu perusahaan tidak perlu takut jika ada kelebihan produksi, karena bisa menjualnya ke pasar internasional. Yang selanjutnya, peningkatan teknologi. Negara berkembang dapat melakukan pelatihan dalam hal teknologi ke negara maju sehingga tidak ketinggalan dalam hal teknologi dengan negara-negara lainnya. Baiklah,
Topik yang ke-8 itu adalah faktor penghambat perdagangan internasional. Yang pertama itu adalah keamanan suatu negara. Keamanan merupakan faktor penting dalam kesuksesan perdagangan internasional, sebab keamanan sangat berpengaruh saat menjalin kerjasama dengan negara lain. Jika suatu negara tidak aman, maka orang akan merasa takut untuk melakukan transaksi. Faktor keamanan mendapat perhatian khusus karena akan berpengaruh pada keselamatan dari produk dan diri sendiri. Oleh karena itu, perdagangan hanya dimiliki oleh negara yang kondusif dari segi ekonomi, politik, dan tidak ada konflik. Yang kedua itu adalah kebijakan perdagangan internasional. Setiap negara memiliki perekonomian tersendiri, tetapi kebijakan itu seringkali menjadi penghambat perdagangan internasional. Kebijakannya seperti pembatasan jumlah impor, biaya ekspor impor terbilang sangat besar, dan proses birokrasi memakan banyak waktu. Selanjutnya itu adalah sumber daya alam yang berbeda. Negara yang memiliki sumber daya alam unggulan dengan jumlah tidak terbatas bisa memiliki peran yang besar dalam perdagangan internasional. Sementara negara yang sumber daya alamnya kurang itu kurang memiliki peran dalam perdagangan internasional. Oleh karena itu, sumber daya alam sebuah negara akan menjadi penghambat perdagangan internasional dari suatu negara. Lalu faktor penghambat yang keempat itu adalah proses pembayaran sulit dengan resiko. Ketika terjadi transaksi perdagangan internasional, tentu tidak dengan jumlah yang sedikit dan pembayaran pun dengan angka besar. Bila harus melakukan pembayaran secara tunai, itu akan sangat merepotkan dan memiliki resiko yang sangat besar juga. Sehingga mereka menggunakan bisa LC atau clearing internasional atau telegraphic transfer. Faktor penghambat selanjutnya itulah perbedaan mata uang antar negara. Perbedaan mata uang dalam transaksi bisa menjadi penghambat perdagangan internasional. Sebab nilai tukar uang harus dikonversikan ke mata uang negara yang berkaitan. Jika pihak pengimport barang memiliki nilai tukar mata uang lebih rendah, maka biaya yang akan dikeluarkan akan lebih besar, sehingga akan terus menjadi penghambat selama belum ada mata uang yang ditetapkan. Selanjutnya itu adalah kurs mata uang tidak stabil. Setiap negara memiliki mata uang yang berbeda-beda dengan nilai tukar yang berbeda pula. Selisih nilai tukar mata uang itulah yang dimaksud kurs mata uang. Jika kondisi kurs tidak stabil, maka akan membuat kegiatan impor dan ekspor mengalami kesulitan baik dalam menentukan harga, sehingga berdampak pada permintaan dan penawaran. Hal ini membuat pengusaha enggan melakukan ekspor dan impor dengan kondisi kurs stabil. Lalu selanjutnya itu adalah organisasi regional. Organisasi regional seperti ASEAN untuk wadah Asia Tenggara dalam bidang politik, pendidikan, sosial budaya, dan ekonomi. Jadi wadah ini akan berusaha memberi keuntungan besar bagi anggotanya. Sedangkan untuk negara luar anggota, itu akan mengalami kesulitan dalam ekspor dan impor barang. Hal ini disebabkan negara di luar anggota tidak memiliki kesepahaman untuk saling menguntungkan. Lalu faktor penghambat berikutnya itu adalah peperangan, terjadinya perang. Kondisi keamanan negara bisa menjadi faktor penghambat perdagangan internasional. Salah satunya itu adalah terjadinya peperangan. Peperangan yang terjadi antara satu negara dengan negara yang lainnya. Apabila negara-negara yang bersengketa tersebut menjalin kerjasama dengan suatu negara, misalnya Indonesia, maka bisa memberikan dampak yang buruk juga bagi Indonesia tentunya. Dampak ekspor dan impor. Dampak ekspor yaitu yang bagian positifnya itu memperluas lapangan kerja, meningkatkan cadangan devisa, memperluas pasar karena dapat memasarkan hasil produksi ke seluruh dunia. Dampak negatifnya yaitu menimbulkan kelangkaan barang dalam negara, menyebabkan eksploitasi besar-besaran SDA atau sumber daya alam. Dampak pada bagian impornya yaitu pada dampak positifnya yaitu meningkatkan kesejahteraan konsumen, meningkatkan industri dalam negeri,
dan berkembangnya ahli teknologi mengikuti arus globalisasi. Dampak negatifnya yaitu menciptakan pesaing bagi industri dalam negeri, menciptakan pengangguran, serta konsumerisme atau konsumen berlebihan terutama barang mewah. Yang bagian ke-10 yaitu devisa. Devisa adalah semua alat pembayaran yang diterima di dunia internasional sebagai alat pembayaran. Devisa berarti mata uang asing atau dengan kata lain valuta asing. Sumber devisa berasal dari, yaitu yang pertama, ekspor barang dan jasa, yang kedua pinjaman atau kredit dari luar negeri, yang ketiga bantuan dan hadiah dari luar negeri, yang keempat pariwisata, yang kelima TKI yang bekerja di luar negeri. Adapun fungsi devisa yaitu yang pertama sebagai alat pembayaran. Pada bagian pertama ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama membayar impor barang dan jasa, yang kedua membiayai kedutaan dan konsulat di luar negeri, yang ketiga membiayai perjalanan dinas dan kunjungan pejabat luar negeri, yang keempat membiayai pengiriman, misi kesenian dan kontingen olahraga ke luar negeri, yang kelima membayar asuransi utang luar negeri. Fungsi yang kedua yaitu sebagai penjamin nilai rupiah. Topik ke-11 yaitu hubungan perdagangan internasional dan pertumbuhan ekonomi. Perdagangan internasional dan pertumbuhan ekonomi merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan, karena melalui pasar bebas atau perdagangan internasional, pertumbuhan ekonomi suatu negara bisa meningkat. Melalui kegiatan perdagangan internasional seperti ekspor dan impor barang ke negara lain dapat meningkatkan pendapatan negara tersebut. Dan jika pendapatan meningkat, maka pembangunan infrastruktur yang ada di negara dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, perekonomian beberapa negara biasanya mengandalkan ekspor mereka. Perdagangan internasional juga memberikan kontribusi bagi pembangunan infrastruktur dalam rangka mempertahankan negara. Oleh karena itu, setiap negara melakukan perdagangan internasional juga untuk mempertahankan negaranya. Bagaimana jika suatu negara tidak melakukan perdagangan internasional sama sekali? Maka tidak ada bantuan atau dukungan dari negara lain jika terjadi keadaan genting di negara tersebut, karena minimnya aktivitas internasional negara tersebut dalam hal melakukan perdagangan internasional. Dan yang terakhir, kita masuk pada bagian kesimpulan. Perdagangan internasional adalah kegiatan tukar-menukar barang atau jasa yang dilakukan antara individu dengan individu dengan pemerintah, atau pemerintah dengan pemerintah dari suatu negara yang lain di pasar dunia atau global dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dan mencari keuntungan. Sedangkan pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Salvatore menyatakan bahwa perdagangan dapat menjadi mesin bagi pertumbuhan, trade as engine of growth. Jika aktivitas perdagangan internasional adalah ekspor dan impor, maka salah satu dari komponen tersebut atau kedua-duanya dapat menjadi motor penggerak bagi pertumbuhan. Perdagangan internasional dan pertumbuhan ekonomi adalah dua konsep yang pergi bersama-sama karena perdagangan internasional berkontribusi pada pertumbuhan negara perekonomian dalam beberapa cara. Beberapa cara ini mencakup dampak impor dan ekspor, produktivitas, spesialisasi, dan peningkatan infrastruktur. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Pembahasan kali ini materi perdagangan internasional. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.